Pak Jokowi yang saya hormati, saya kira dalam hal ini kita sebetulnya pada esensinya tidak jauh berbeda. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi Pancasilais. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi patriot. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis. Karena itu waktu Pak Jokowi dilantik, saya datang ke Pak Jokowi, saya memberi hormat. Tapi saya juga ingin bertanya, apakah Pak Jokowi faham dan mengerti di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah. Seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani. Lingkungan saya. Jadi saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela Pancasila. Nyawa saya pertaruhkan untuk Republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah Pancasila? Sungguh kejam itu. Tapi saya percaya Pak Jokowi tidak merestui itu. Terima kasih. Saya juga percaya kok Pak Prabowo itu Pancasilais. Saya juga percaya Pak Prabowo itu nasionalis. Saya percaya. Saya juga percaya Pak Prabowo itu patriot. Percaya Pak, percaya. Tapi masalah tuduh-menuduh, saya kan juga banyak dituduh Pak. 4,5 tahun ini saya juga dituduh Pak Jokowi itu PKI. Ada yang menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab. Yang paling penting, marilah kita bersama-sama membumikan Pancasila, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini pemimpin-pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Tidak saling menghujat, tidak saling menghina, tidak saling meremehkan, tidak saling menjelekkan. Yang itu sekarang ini kita lihat, saya ngomong apa dengan di politikus-politikus kita. Kenapa tidak memberikan contoh-contoh yang baik? Bagaimana sopan santun, tata krama, saling bertoleransi, saling berkawan, saling bersahabat. Kenapa tidak seperti itu yang kita lakukan? Sehingga contoh kepada anak-anak muda bisa kita berikan. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Waktunya sudah habis. Telah dijawab oleh kedua kandidat. Jadi masalah pertahanan keamanan ini saya kira, maaf Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi dapat briefing-briefing yang kurang tepat. Jadi 107 triliun itu ya 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita. Padahal Singapura itu anggaran pertahanan 30% dari APBN-nya. 30%. 3% dari GDP mereka. Saya hanya mengatakan, saya pengalaman Pak di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman semua Pak, terkendali Pak, radar cukup Pak. Pak, tidak benar Pak, tidak benar. Jadi itu aja Pak, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia, ABS. Iya, ABS. Jadi mohon kita kaji, pertahanan sangat penting. Kita tidak mau mengancam siapapun, tapi kita lemah Pak. Mungkin Menteri Terima Bapak kasih Bapak Prabowo Subianto. sudah beritahu nggak berapa peluru, berapa hari peluru kita perang. Sekali lagi cukup, waktunya habis. Terima kasih, baik. Silakan.
Saya melihat Pak Prabowo ini tidak percaya pada TNI kita. Saya yang sipil, saya sangat percaya kepada TNI yang kita miliki. Sangat percaya, karena misalnya yang seperti tadi saya ceritakan di Natuna, saya lihat sendiri kok dibangun di sana, di Sorong juga sudah mulai dibangun, saya cek, ada benar barangnya. Tetapi yang paling penting menurut saya dalam rangka masih kurangnya anggaran pertahanan kita, ya kita bangun dengan cara investasi di bidang alutsista. Jangan belanja tapi investasi. Apa itu? Artinya setiap anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan itu harus kita pakai untuk membangun industri alutsista kita. Baik berupa tank, kita telah memiliki tank Harimau. Kita juga telah memiliki kapal selam hasil kerjasama kita dengan negara lain yang namanya kapal selam Dadali. Karena kita belum siap untuk mengerjakan itu. Kalau investasi di bidang pertahanan ini terus kita lakukan. Saya yakin kita akan memiliki alutsista yang baik, tapi kita juga memiliki teknologi, menguasai teknologi dan bisa transfer of knowledge dari yang sudah memiliki Terima teknologi kasih Bapak Joko Widodo, waktunya sudah habis. Iya, jadi kembali bagi saya realita bahwa hubungan antara negara, tentunya tiap negara harus mempertahankan kepentingan nasionalnya dan ada yang disebut the core national interest. Jadi kepentingan nasional yang inti. Masalahnya Pak Jokowi, saya ini memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang, ribuan tahun sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai Pak, saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu. Jadi saya mohon Pak, ini bukan menyalahkan, tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya. Kok lucu? Jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita. Kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita, saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi ini yang saya mohon perhatian. Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto, waktunya sudah habis. Silakan ketawa kalau negara Cukup kita Bapak, lemah. Silakan. Waktunya sudah habis, terima kasih, silakan duduk kembali. Mohon tenang. Mohon tenang para Baik. pendukung. Debat uji panelis sudah selesai, boleh kita berikan apresiasi untuk kedua kandidat yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari panelis untuk keempat tema di malam hari ini. Boleh Bapak Ibu memberikan apresiasinya karena sudah selesai untuk uji panelis. Silakan memberikan apresiasinya. Baik, cukup. Kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Baik, hadirin dan juga pemirsa, uji panelis di segmen ini sudah selesai namun debat belum selesai. Di segmen berikutnya akan ada rekan saya Retno Pinasti dan dua kandidat masih akan bertanya, menjawab dan saling menanggapi dalam debat terbuka. Tetaplah bersama kami di debat keempat Capres Pemilu 2019. Jadi Pak Jokowi, saudara-saudara sekalian, saya waktu Letnan II masih muda, saya juga dapat pengarahan dari jenderal-jenderal saya tahun 74. Dalam 20 tahun tidak akan terjadi perang terbuka. Tahu-tahu tahun 75 tim-tim meletus. Saya Letnan II berangkat ke tim-tim Pak. Padahal jenderal-jenderal saya memberi pengarahan dalam 20 tahun tidak akan ada perang. Pak, yang memberi briefing kepada Bapak, aduh.
Siapa yang memberi briefing itu, Pak? Tidak boleh dalam pertahanan keamanan kita, tidak boleh menganggap tidak akan ada perang. Sic vis pacem parabellum. Artinya kalau menghendaki damai, siaplah untuk perang. Laut kita kaya, hutan kita kaya. Negara-negara lain mengincar kekayaan kita. Bagaimana kok ada briefing ke presiden? 20 tahun tidak akan ada invasi. Itu tidak benar. Saya katakan di sini, Pak, tidak benar itu, Pak. Yang beri briefing Bapak harus, saya nggak tahu deh apa dia apa ini. Kalau saya presidennya, ya saya ganti itu yang kasih briefing itu. Karena saya mengalami tidak benar, tidak boleh ada yang mengatakan dalam sekian tahun tidak akan perang. Kita tidak tahu niat orang lain, kita tidak tahu. Saya menerima briefing waktu saya mau dilantik, dalam 20 tahun tidak akan perang. Tahun depan kita ke tim-tim. Ini menurut saya penyakit bangsa Indonesia. Kok berani laporan ke Panglima tertinggi seperti itu? Saya kira ini masalah ini bukan salah Bapak. Baik Bapak, tapi waktunya habis Bapak Pak Prabowo. Cek kembali Terima kasih. briefing Bapak itu. Ini yang namanya perkiraan. Artinya intelijen strategis kita ini memperkirakan, tidak ada. Oleh sebab itu, dalam rangka strategi ke depan, mestinya yang dipentingkan sebelah mana kita menjadi tahu. Jangan sampai kita keliru memperkirakan ke depan, sehingga strateginya juga menjadi keliru. Inilah yang ingin saya garis bawahi. Bukan tidak, tetapi diperkirakan. Intelijen strategis memperkirakan. Jadi perkiraan. Dan perkiraan bisa betul tetapi juga bisa keliru. Oleh sebab itu kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa penguasaan teknologi, persenjataan, dan cyber ini sangat-sangat diperlukan dalam pertahanan kita ke depan. Oleh sebab itu kenapa tadi saya menyampaikan bahwa pemasangan radar udara kita di 19 titik sudah dilakukan, pemasangan radar maritim kita sudah 11 titik dilakukan, itu dalam rangka menjaga kedaulatan negara kita Indonesia. Dan kita semuanya pasti setuju bahwa anggaran pertahanan itu harus ditingkatkan lagi, ya setuju. Tetapi prioritasnya tentu saja kita harus ada skala prioritas. Sekarang mungkin kita sudah mengerjakan untuk skala prioritas di infrastruktur. Ke depan, 5 tahun ke depan kita akan membuat skala prioritas lagi di pengembangan sumber daya manusia. Mungkin ketiga nanti di anggaran pertahanan akan menjadi prioritas. Kenapa tidak? Tapi prioritas-prioritas seperti ini ada semuanya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa, dan untuk kepentingan negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Pak Jokowi yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita paham dan kita mengerti bahwa tugas pemerintah utama adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa kita. Ada satu hal yang merisaukan, mengganjal di banyak warga negara, Pak. Dalam suatu tinjauan strategis tentang core national interest suatu bangsa, kepentingan nasional inti suatu bangsa, terutama adalah keutuhan wilayah, ya, kedaulatan teritorial. Dalam pandangan itu, secara strategis pertahanan keamanan, sedikit negara di dunia yang mengizinkan pelabuhan-pelabuhan dan lapangan-lapangan terbang, bandara-bandara dioperate oleh pihak asing. Bukan kita anti asing, ini menyangkut national security, kedaulatan nasional. Kami khawatir kalau semua pelabuhan dan bandara
dioperate oleh perusahaan asing, suatu saat kepentingan nasional kita tidak cocok, bisa ditutup Pak saluran nafas kita. Pelabuhan dan bandara adalah saluran nafas suatu bangsa. Kami di tentara dilatih untuk mengamankan objek vital strategis. Dan dalam setiap latihan perang, sasarannya selalu objek vital. Apakah itu pelabuhan, bandara, atau stasiun kereta api, atau persimpangan jalan. Tapi pemerintah Bapak terlalu banyak mengizinkan perusahaan asing. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Saya melihat Pak Prabowo ini terlalu sangat khawatir dengan sebetulnya negara lain juga melakukan. Karena anggaran kita yang terbatas, tentu saja kita mengundang investasi untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi dalam hal sekali lagi, dalam hal menyangkut kedaulatan, tidak akan kita berikan 1 senti pun kedaulatan kita kepada negara lain. Tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah investasi yang itu dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh sebuah negara. Oleh sebab itu, negara-negara lain juga semuanya melakukan itu dan tidak pernah ada masalah. Saya tidak untuk hal-hal yang tentu saja, untuk hal yang sangat strategis, misalnya yang berkaitan dengan pembangunan alutsista, nah, itu kita mungkin harus lebih hati-hati. Atau yang berkaitan dengan radar udara, kita harus hati-hati. Atau yang berkaitan dengan radar maritim kita harus hati-hati. Tetapi kalau untuk bandara, pelabuhan, saya kira semua negara juga melakukan hal yang sama dan tidak ada masalah. Yang paling penting menurut saya pengelolaan itu kita ada di dalam. Manajemen kita ada di dalam. Manajemen kita mengendalikan. Bahwa itu berpartner saya kira tidak, buat kami tidak ada masalah. Nyatanya saya berikan contoh. Freeport bertahun-tahun kita hanya dapat 9%, juga enggak ada masalah. Setelah kita ambil menjadi 51%, ya kita bisa ikut dalam mengelola tambang yang ada di. Baik, terima kasih Bapak Joko Widodo, waktunya sudah habis. Maaf Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini sahabat saya, jadi saya ini pembantu-pembantu Bapak Pak, banyak yang kasih keterangan yang menurut saya tidak tepat, menyesatkan. Jadi masalah bandara, masalah itu bagi kami dalam strategi perang itu masalah strategik Pak, bukan masalah dagang, bukan masalah ekonomi, masalah strategik. Waktu kita masih miskin, GDP kita mungkin terendah di Asia, Bung Karno membuat angkatan perang yang terkuat di Asia Tenggara. Bukan untuk gagah-gagahan, karena bagi Bung Karno kemerdekaan adalah segala-galanya. Pelabuhan dan bandara bukan masalah ekonomi semata-mata, bukan masalah dagang, masalah keamanan nasional. Kita tentara dulu diperintahkan untuk mati untuk merebut lapangan udara. Mati merebut lapangan udara. Kok dengan gampang kita kasih, mau perusahaan swasta, asing, tetap kami tidak bisa terima kalau itu dikelola oleh asing Pak. Dengan segala hormat. Kedua, soal Freeport, ya memang sudah sesuai kontrak itu harus jatuh ke kita. Tapi Bapak sadar nggak bahwa Freeport sendiri, perusahaan itu melaporkan di New York Stock Exchange bahwa benefitnya adalah 81% ke mereka. Jadi 51% saham itu mungkin ya agak etok-etok Pak. Itu laporan mereka sendiri di New York Security Exchange Commission. Bandara, misalnya bandara di Madiun,
yang dipakai untuk menyimpan pesawat-pesawat kita di situ, kemudian kita berikan kepada asing, itu yang tidak betul. Tetapi kalau airport komersial, pelabuhan komersial, mengapa tidak? Dan itu juga dikelola oleh Pelindo kok. Mayoritas masih dikelola oleh Pelindo. Airport kita mayoritas juga masih dikelola oleh Angkasa Pura kita. Jadi menurut saya dalam hal untuk transfer of knowledge, transfer of teknologi, transfer of management, transfer of system, kenapa tidak kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik, tetapi yang kita berikan sekali lagi bukan bandara-bandara yang strategis yang dipakai oleh Angkatan Udara kita, yang dipakai oleh Angkatan Laut kita, atau yang dipakai oleh Angkatan Darat kita. Saya kira ini sangat berbeda sekali Pak Prabowo, pandangan kita dan sekali lagi, investasi-investasi seperti itu masih kita perlukan dalam rangka membangun infrastruktur di negara kita yang sangat ketinggalan dari negara-negara lain. Stok infrastruktur kita ini masih 37%, sangat jauh. Sehingga biaya transportasi, biaya logistik kita menjadi sangat tinggi sekali. Dibandingkan Singapura dan Malaysia 2,5 kali lipat. Ini jadi larinya ke ekonomi. Tapi ya itulah fakta yang harus saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak.